melakukan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Haleluya, haleluya, salam. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan dimanapun saat ini Anda berada. Kembali di pagi hari ini berjumpa dengan saya hambanya Pastor Cornelius Rahtomojati di dalam program Renungan Pagi Kebenaran Firman Tuhan. Di pagi hari ini saya mengajak setiap kita untuk kembali mendengarkan akan renungan kebenaran firman Tuhan. Karena Alkitab katakan iman itu timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Pada saat kita mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan, maka iman kita akan bertumbuh. Dan tatkala kita memiliki iman, seringkali Tuhan Yesus katakan, jadilah padamu sesuai dengan imanmu. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari siapkan hati kita untuk ditabur akan kebenaran firman Tuhan. Dan kita akan buka melalui doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepadamu pagi ini Bapa, buat rahmat-Mu, buat anugerah dan berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kami. Dan pada saat pagi ini Bapa, sebelum kami memulai aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami merindukan Engkau melawat kami, Engkau mengurapi dan memberkati kami ya Tuhan. Melalui kebenaran firman-Mu, kami yakin dan percaya Roh Kudus Engkau sudah mengurapi kami semua. Sehingga kalau sebentar kami dengarkan firman-Mu, firman-Mu dapat kami pahami Bapa, dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Sehingga hidup kami disertai dan diberkati oleh Tuhan. Untuk itu ya Aba ya Bapa, sampaikan firman-Mu, kami siap untuk mendengarkan. Hanya demi Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa. Kita yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pagi ini kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, hidup berfokus kepada kekekalan. Hidup berfokus pada kekekalan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan lebih lanjut, untuk mendasari apa yang saya sebentar sampaikan, saya mengajak setiap kita untuk membuka Alkitab kita yang terambil dari 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-16 sampai 18. 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-16 sampai 18. Kita akan lihat dulu saudara ya. Dua Korintus 4 ayatnya yang ke-18, 16 sampai 18. Saya bacakan buat kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami semakin dibaharui dari hari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan yang kekal, yang melebihi segala-galanya jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan itu kekal. Lalu saya ajak setiap kita untuk melanjutkan di dalam 2 Korintus 5 ayatnya yang pertama sampai yang kelima. Ya, ini ada firman Tuhan yang berkaitan dengan ini saudara. Di dalam 2 Korintus 5 ayatnya yang pertama sampai yang kelima katakan seperti ini. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Dan ini jaminan bagi setiap kita orang yang percaya, yaitu tempat kediaman di surga. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu
mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan Roh Kudus kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, setiap kita orang yang percaya kepada Tuhan itu sudah memiliki jaminan, yaitu apa? Kehidupan kekal dalam kerajaan surga. Kita sebagai orang yang sudah memiliki jaminan, saudara, fokus kita itu harusnya kepada kekekalan. Memang kita masih ada dalam dunia, kita masih hidup dalam dunia. Namun ya, fokus hidup kita itu harusnya itu kekekalan, saudaraku. Karena dunia ini bukan tempat kita yang kekal. Dunia ini tempat kita sementara, saudaraku. Setiap manusia yang ada dalam dunia suatu kali kelak akan meninggalkan dunia, dan suatu kali kelak kita akan mendatangi kekekalan itu, saudara. Dan setelah kita meninggalkan dunia itu alamatnya ada dua. Kalau enggak surga kekal, yaitu neraka kekal, saudaraku. Dua tempat inilah yang akan didatangi oleh manusia. Namun setiap kita orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita ini memiliki jaminan kehidupan kekal dalam kerajaan surga. Dan itu merupakan suatu kepastian bagi setiap kita, saudaraku. Untuk itu kita harus berfokus kepada kekekalan. Kalau tidak, ya kita hidup dalam dunia, kita akan mudah jatuh, saudara. Karena apa? Karena pikiran kita tertuju kepada perkara-perkara duniawi, bukan berfokus kepada kekekalan. Ingat, saudara, hidup manusia ya itu 70. Kalau masih kuat 80, bisa lebih. Dan itu yang dikatakan oleh pemazmur dalam Mazmur 90 ayatnya yang ke-10, saudaraku. Masa hidup kami 70. Kalau masih kuat 80. Kebanggaan kami adalah kesukaran dan penderitaan. Berlalunya buru-buru. Jadi Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kalau kita mengerti akan hal ini, saudara, bahwa dunia ini bukan tempat kita yang kekal. Ada masanya kita meninggalkan dunia ini dan kita kembali kepada Sang Pencipta. Harusnya fokus kehidupan kita itu tertuju kepada kekekalan. Walaupun dalam dunia ini, saudara, kita melewati banyak masalah pergumulan. Mungkin ada yang melewati banyak air mata dalam kehidupan kita. Namun ingat, fokus hidup kita itu harus tertuju kepada kekekalan, saudara. Lalu bagaimana kita bisa berfokus pada kekekalan sedangkan kita masih ada dalam dunia? Yang pertama, kita harus memandang kepada kemuliaan. Kita harus memandang kepada kemuliaan. Karena Alkitab tadi katakan begini, saudara, di dalam 2 Korintus 4, ya, 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-16 tadi katakan begini. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari hari ke hari. Ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, ya kita di dalam dunia mungkin mengalami penderitaan, mengalami masalah, mengalami pergumulan, namun mengerjakan bagi kami kemuliaan yang kekal, yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi ini, saudaraku, yang perlu kita pahami dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa berfokus kepada kekekalan sedangkan kita masih ada dalam dunia. Yang pertama, kita harus memandang kepada kemuliaan. Memandang kepada kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kita. Makanya Rasul Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Korintus, saudara, walaupun kita menghadapi penderitaan, walaupun kita menghadapi tekanan, walaupun kita menghadapi masalah dalam dunia ini,
Namun kita ingat penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Dan ini saudara, ini adalah pengharapan bagi setiap kita, orang yang percaya, yang harusnya tertanam dalam diri kita. Makanya kita harus tetap memandang kemuliaan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Kalau saat ini kita dalam dunia ya menghadapi tantangan, pergumulan apapun ya, kadang kita memang berpikir ya supaya kita ini cepat ya kembali kepada Tuhan. Kadang orang seperti itu saudaraku. Ya. Karena memang kita dalam dunia ini kan singkat. Alkitab katakan itu numpang. Ya, kalau saudara membaca di dalam 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-17, di sana katakan bahwa kita ini ya menyebut Bapa, yaitu dalam Yesus Kristus Tuhan kita saudara. Kalau kita menyebut dia itu Bapa yang menghakimi semua orang menurut perbuatannya, hendaklah kamu ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Artinya dunia ini bukan tempat kita yang kekal. Dunia ini adalah tempat kita sementara. Ya, memang kadang kita merindukan kekekalan itu, merindukan surga itu, namun ya kita masih ada di dunia ini. Tuhan masih tempatkan kita di dunia ini. Makanya ya Alkitab katakan ya, Rasul Paulus katakan di dalam 2 Korintus 5 tadi saudara, karena kami tahu bahwa jika tempat kediaman kami ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Dan itu yang Alkitab katakan saudaraku. Jadi kita ini sudah menerima jaminan yang pasti, yaitu surga yang kekal. Dan inilah pengharapan bagi kita orang yang percaya saudara. Ya, ini dikatakan begini saudara, karena kami tahu bahwa jika tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Jadi kita harus memandang kemuliaan. Kita harus memandang apa yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kita. Jangan kita memandang ya, fokus kita itu hanya tertuju kepada perkara-perkara duniawi. Masalah makan, minum, pakai. Ya. Dan Tuhan Yesus katakan jangan khawatirkan itu. Kalau kamu masih khawatir tentang apa yang kamu makan, minum, pakai, kamu itu seperti bangsa yang tidak mengenal Allah. Bapamu di surga tahu apa yang menjadi kebutuhanmu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari biarlah kita berfokus kepada kekekalan. Untuk kita berfokus kepada kekekalan, kita harus memandang kepada kemuliaan. Tuhan menyediakan kita itu kemuliaan yang luar biasa, jauh melebihi penderitaan apa yang saat ini ya singkat kita alami di dunia ini saudaraku. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, bagaimana kita bisa berfokus pada kekekalan? Kita harus memandang dengan mata iman. Ya, pandangan kita harus benar dengan kacamata iman, bukan dengan kacamata dunia saudaraku. Kalau dengan kacamata dunia maka kita ya bisa kecewa. Ya, tapi kalau kita memandang dengan kacamata iman, maka kita tentunya orang-orang yang memiliki pengharapan yang luar biasa, maka kita memiliki iman yang mantap. Walaupun ada tantangan, walaupun ada pergumulan, walaupun banyak masalah kita hadapi dalam dunia ini saudara, namun kita tetap memandang dengan kacamata iman bahwa kepastian itu Tuhan berikan, yaitu kehidupan kekal dalam kerajaan surga. Untuk itu kita akan melihat ya ayatnya yang ke-18 dari 2 Korintus 4 tadi, katakan seperti ini saudara. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Rasul Paulus memperhatikan yang tidak kelihatan, bukan apa yang kelihatan. Kalau dia memperhatikan apa yang kelihatan dalam mengiring Tuhan, mengikut Tuhan, dia kecewa.
Karena apa? Karena setelah ikut Tuhan, setelah melayani Tuhan, justru Rasul Paulus mengalami banyak hal menurut manusia itu adalah penderitaan. Ya, dia ditangkap, dijebloskan ke penjara, dia mengalami kekurangan, ya, dia mengalami karam kapal, lalu dia ditinju, dihajar, disesah dan sebagainya. Ya, secara manusia, kalau melihat yang kelihatan, kecewa. Namun Rasul Paulus tidak memperhatikan apa yang kelihatan, karena yang kelihatan itu adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Kalau saat ini engkau dalam pergumulan karena saudara sedang mengiring Tuhan, lalu saudara menghadapi masalah dalam kehidupanmu, mungkin engkau dikucilkan, engkau dibenci, bahkan engkau mengalami aniaya. Ya, ingat saudara, kita harus tetap memiliki kacamata iman. Ya, kita tidak melihat apa yang saat ini kita alami, kita hadapi dalam kehidupan kita, saudaraku. Kita tidak fokus kepada hal itu. Supaya apa? Supaya kita ini tidak kecewa dan meninggalkan Tuhan. Namun kita berfokus apa yang tidak kelihatan. Dan inilah kacamata iman, saudara. Memandang dengan mata iman, yaitu sesuatu yang tidak kelihatan. Iman itu apa? Alkitab katakan di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat, itulah iman. Dan kita harus memandang dengan kacamata iman dalam menjalani hidup, saudaraku. Kita belum melihat tapi percaya. Ya. Kita belum pernah melihat sorga, tapi kita percaya bahwa sorga itu ada. Sorga bukan dongeng, sorga bukan cerita, ya, omong kosong, saudara. Dan ini yang perlu kita renungkan dalam kehidupan kita. Kita harus percaya dengan kacamata iman kita. Jadi kalau saat ini kita ada dalam dunia hanya menghadapi masalah, pergumulan, kesulitan yang saat ini Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan dalam kehidupan kita, saudaraku. Kita harus memandang dengan kacamata iman. Jangan memperhatikan apa yang saat ini kelihatan dalam kehidupan kita, sehingga kita mudah putus asa, sehingga kita mudah kecewa. Karena kita orang-orang yang memiliki pengharapan yang pasti. Amin, saudara. Makanya firman Tuhan katakan di dalam Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Artinya pengharapan yang pasti dalam Tuhan. Dengan kacamata iman kita meraih pengharapan itu. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Dan bertekunlah dalam doa. Jadi Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, mari. Biarlah hidup kita ini berfokus kepada kekekalan, saudara. Karena dunia ini adalah tempat kita sementara. Ya, tempat kita sementara. Fokus kita harus pada kekekalan. Bagaimana kita bisa berfokus kepada kekekalan? Yang pertama tadi memandang kepada kemuliaan. Penderitaan yang sekarang kita alami tidak ada apa-apanya, saudaraku, dibanding kemuliaan yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita di kemudian hari, saudara. Lalu yang kedua, kita harus memandang dengan mata iman supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Kita harus memiliki iman yang kokoh, iman yang mantap. Bahkan kita tidak boleh meninggalkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus katakan, jika Anak Manusia datang, adakah iman di bumi ini? Jadi yang Tuhan lihat dalam kehidupan kita itu iman. Untuk itu mari biarlah setiap kita berfokus. Kita memandang dengan mata iman. Ini yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita. Supaya kita tetap berfokus pada kekekalan, saudaraku. Lalu yang ketiga, bagaimana kita bisa berfokus pada kekekalan? Yang ketiga, kita harus mengalami jaminan Roh Kudus. Ya, kita harus mengalami jaminan Roh Kudus. Kalau orang tidak ada Roh Kudus dalam dirinya,
ya, dia akan mudah lemah dan putus asa. Namun kita sebagai orang yang percaya, yang sudah mengalami jaminan Roh Kudus itulah yang memberikan kekuatan dalam kehidupan kita, saudaraku. Ya, kalau kita melihat, mari kita lihat di dalam 2 Korintus 5 ayatnya yang kelima, saudara. Ya, kita akan baca lagi dari ayat yang pertama. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru tanpa menanggalkan yang lama supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Ayat 5, ini ayat 5, saudara. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan mengaruniakan roh. Jadi setiap orang yang percaya kepada Tuhan itu mendapat karunia roh. Mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Jadi jaminan, ya, Tuhan menjamin kita melalui kuasa Roh Kudus diberikan kepada kita yang termeterai dalam hati kita, saudaraku. Itu sebagai suatu jaminan. Dan Alkitab katakan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia dimeteraikan oleh Roh Kudus. Ya, meterai itulah jaminan dalam diri kita. Ada Roh Kudus dalam diri kita. Jadi setiap orang yang tidak punya Roh Kudus, tidak ada Roh Kudus karena menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka tidak ada jaminan dalam kehidupannya di dunia yang akan datang, saudaraku. Tetapi setiap kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, Alkitab katakan kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Dan meterai itu merupakan suatu jaminan, suatu kepastian dalam kehidupan kita, saudaraku. Jadi kita orang yang percaya, mari kita sadari dalam diri kita itu ada Roh Kudus yang menjamin kehidupan kita, kehidupan kekal dalam kerajaan surga. Untuk itu mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jangan kita berfokus hanya kepada perkara dunia saja. Memang kita masih hidup dalam dunia, kita harus bekerja, ya, kita harus berjuang dalam dunia. Tetapi itu hanya sementara, saudara. Fokus kehidupan kita itu harus pada kekekalan, ya, harus pada kekekalan. Apalagi kita ini, ya, sudah umur kepala 5 ke atas, saudara. Ya. Bulan ini saya genap juga umur 50, saudara. Sudah setengah abad. Apalagi yang harus kita pikirkan. Memang kita dalam dunia harus berjuang. Dalam dunia harus kerja keras. Tetapi jangan melalaikan, ya, di dunia yang akan datang itu, saudara. Kita harus berfokus pada kekekalan. Walaupun di dunia ini kita sedang berjuang, kita bekerja keras, berusaha. Bagaimana kita menghidupi diri kita sendiri dan juga menjadi berkat bagi keluarga kita, menjadi berkat bagi orang lain. Tapi fokus di atas semuanya itu adalah kekekalan, saudara. Jangan hanya berkutat kepada dunia saja. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan semata-mata untuk Tuhan saja, untuk kekekalan saja. Karena dunia ini akan berlalu, dunia ini akan lenyap. Namun firman Tuhan, perkataan Tuhan tidak akan lenyap. Dan Tuhan melihat iman kita selama kita ada dalam dunia ini, saudaraku. Lalu bagaimana kita bisa berfokus pada kekekalan? Yang sudah saya sampaikan tadi, yang pertama kita harus memandang kepada kemuliaan. Memandang kepada kemuliaan, penderitaan yang sekarang kita alami dibanding nanti kemuliaan yang akan datang, itu tidak ada apa-apanya, saudara. Harus memandang kepada kemuliaan. Lalu yang kedua, memandang dengan mata iman. Ya, memandang dengan mata iman, percaya walaupun belum melihat. Percaya bahwa surga itu ada walaupun kita belum melihat. Karena itu pengharapan kita, saudaraku. Dan ingat, neraka juga ada. Kalau saudara tidak percaya kepada Tuhan Yesus, setelah saudara meninggalkan dunia ini, alamatnya pasti neraka kekal.
Tetapi setiap saudara yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus pasti menerima jaminan kehidupan kekal dalam kerajaan sorga. Untuk itu mari kita harus memandang dengan mata iman dalam kehidupan kita, saudaraku. Kita harus memiliki iman sampai akhir hidup kita. Dalam pertandingan iman ini memang banyak masalah, banyak tantangan, banyak pergumulan. Tetapi kita harus sampai pada garis finish. Karena Tuhan Yesus katakan jika anak manusia datang, adakah iman di bumi ini? Untuk itu mari kita memandang kekekalan itu dengan kacamata iman kita. Lalu yang terakhir, bagaimana kita bisa berfokus pada kekekalan? Kita harus mengalami jaminan Roh Kudus. Kalau kita tidak memiliki Roh Kudus, kita tidak memiliki jaminan Roh Kudus, maka dalam menjalani hidup tentunya kita tidak akan tahan, saudaraku. Kenapa orang bisa meninggalkan Tuhan? Ya, kenapa orang yang sudah KTP-nya Kristen dia bisa menjadi mualaf, bahkan bisa menghujat Tuhan? Ya, karena tidak ada Roh Kudus dalam dirinya, tidak ada jaminan Roh Kudus dalam dirinya, sehingga orang mudah sekali meninggalkan Tuhan. Namun kalau orang sadar bahwa dirinya ada Roh Tuhan, ya, ada meterai dalam dirinya, maka orang ini akan tetap memandang Tuhan di dalam kekekalan. Untuk itu Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, mari bila setiap kita hidup berfokus kepada kekekalan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepadamu pagi ini buat firman-Mu yang mengajar setiap kami ya Tuhan, untuk kami berfokus pada kekekalan. Seringkali kami melupakan akan hal ini ya Tuhan, oleh karena urusan kami, kesibukan kami di dunia ini, kami melupakan kekekalan itu ya Tuhan. Karena dunia ini tempat kami sementara, namun yang sebenarnya setelah kami meninggalkan dunia ini Tuhan, itu yang terpenting yang perlu kami pikirkan, yaitu kekekalan, yaitu surga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua, meteraikan firman-Mu dalam loh hati kami, sehingga kami tetap kuat di dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasa-Mu. Dan sebelum kami berpisah Bapa, kami rindukan Engkau memberkati kami semua dengan berkat yang terbaik dari surga. Mari kasih Tuhan permata hati Tuhan, arahkan hatimu untuk kita menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus memberkati rumah tanggamu, Tuhan Yesus memberkati kesehatanmu, Tuhan Yesus memberkati usaha dan pekerjaanmu, Tuhan Yesus memberkati studimu, Tuhan Yesus memberkati pelayananmu. Biarlah apa yang kau rencanakan, kau usahakan akan selalu Tuhan Yesus buat berhasil, sehingga nama Tuhan terus dipermuliakan melalui kehidupanmu. Terimalah anugerah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa kita di surga, cinta kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, oleh persekutuannya dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai saat ini, besok, hingga Yesus menjemput kita masuk dalam kehidupan kekal sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah diberkati Tuhan dan yang percaya sama katakan amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih dan berkati Tuhan, kita sudah tiba di penghujung program kita Renungan Pagi Kebenaran Firman Tuhan. Dan sebelum kita berpisah, saya menyapa saudara kita yang saat ini ada di live chat yang setia mendengarkan firman Tuhan. Ada Pak Robi Manengke, salam Pak Robi Manengke. Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu buat Pak Robi Manengke dan keluarga. Lalu ada Maria Kristina Pada, ya, Tuhan Yesus memberkati Maria Kristina Pada ya. Sehat selalu ya. Sudah diberkati Tuhan ya dengan anak ya yang sudah lahir waktu itu, yang minta didoakan waktu kita masih ada di daerah ya. Ya, Tuhan Yesus memberkati Maria Kristina Pada ya. Lalu ada Jarika Jusik ya. Salam hambanya Pastor Dr. Cornelius, saudaraku yang ada di chat ya. Mohon dukungan doa buat masalah yang kuhadapi agar Tuhan membuka jalan bagi saya, jalan keluar dari masalah saya. Baik, kita akan jadikan pokok doa ya untuk Curike ya. Ya, tetap semangat ya, Tuhan Yesus berkati, kita akan doakan. Ya, ini sudah ada di live chat ya. Curike Jusik ya, kita akan doakan. Menjadi pokok doa kita.
Baik, ya, pada akhirnya saya Pastor Cornelius Rahatomo Jati undur diri dari hadapan saudara, dan doa saya buat saudara semua tetap sehat selalu sampai berjumpa kembali di besok pagi di dalam program yang sama. Tuhan Yesus berkati kita semua. Salam. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang berita-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan